saya Nur Aida, dan ini Ayu Asari, dan ini Miss Abiansyah. Kami sudah berada di RRI Cirebon untuk memenuhi tugas pemeriksaan manajemen untuk wawancara itu tentang aspek hukum tenaga kerja. Yuk ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansa. Ini rekan saya ada Ai dan Nurul. Kami dari Uswagati Cirebon. Kami di sini untuk melaksanakan observasi sebagai tugas dari pemeriksaan manajemen untuk wawancara dari perusahaan RRI Cirebon mengenai aspek hukum. Perkenalan dulu, saya Heru Wahyono. Di sini posisi sebagai kepala subbagian tata usaha, dan saya di sini tuh struktural nomor 2. Yang pertama kepala kantor, setelahnya saya. Yang di bawahnya itu fungsional. Itu jadi silakan nanti apa-apa yang kalau kurang informasi ya bisa dilanjut dengan WA. Monggo dimulai aja, enggak apa-apa. Sebenarnya di sini tuh ada aspek hukum ketenagakerjaan secara tertulis atau lisan nggak sih Pak? Kalau kita kan sebenarnya bukan perusahaan ya, tapi kita itu kan lembaga kementerian negara yang langsung dibiayai melalui APBN, bukan perusahaan yang penghasil apa, itu bukan. Jadi kalau masalah aspek ketenagakerjaan itu ada aturannya. Kita kan ada PNS, PB, P3K, dan ada tenaga kontraktual. Jadi kalau yang kontraktual ini yang lolos swasta karena dia biaya ketiga, outsourcing itu ya. Itu jadi bukan di kita, ranahnya di perusahaan itu, tapi perusahaan itu tentunya ada kaitan SPK, perjanjian kerja sama perusahaan itu. Nanti tenaga kerja ini diatur sama perusahaan itu. Saya punya aturan di sini, jadi perusahaan itu harus ngikutin kita, gitu. Jadi kalau aspek ketenagakerjaan beda dengan yang swasta. Kita digaji oleh negara, seperti itu, Mas. Iya. Kalau hak cuti untuk karyawan wanita kayak istirahat hamil atau melahirkan itu ada nggak Pak di sini? Kita nggak cuma wanita yang sedang hamil atau melahirkan, tapi staf biasa punya hak cuti. Itu 1 tahun, itu hak cutinya 12 hari, 12 hari kerja. Jadi ini hitungan, misalnya 1 minggu dia ngambilnya hari Kamis, yang dihitung cuti cuma Kamis sama Jumat. Terus lanjutannya ke 6 hari, misalnya ambilnya 6 hari, Kamis, Jumat, 1 minggu nggak dihitung. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi hitungnya 6 hari itu hari kerja. Semuanya dapat hak. Yang ibu-ibu melahirkan maupun hamil itu ada cuti hamil. Terus cuti melahirkan ada. Akhirnya yang gabung itu kan lama tuh. Kalau habis lahiran cutinya nggak lama. Karena untuk masa-masa pembersihan itu kan ya. Yang lainnya semua dapat jatah cuti maksimal 12 hari. Tapi kalau 1 tahun itu nggak diambil, tahun berikutnya bisa diakumulasi. Jadi haknya ditambah setengahnya yang di tahun kemarin. Yang tahun kemarin nggak diambil, ambil setengah. Jadi sini ada 12 hari, jadi 18. Ada aturannya di tentang kepegawaian. Mungkin selanjutnya ada sanksi nggak kalau karyawan itu melakukan kesalahan seperti telat atau telat tidak masuk kerja? Ada. Itu kalau telat itu mengurangi uang makan, mengurangi tunjangan kinerja. Jadi di kita ini ada tunjangan kinerja, ada uang makan, beda. Pengaruhnya kalau dengan telat absen itu sanksinya 1 menit itu udah dihitung 1 jam. Jadi nanti potongannya 0,25% dari
yang dia terima, misalnya dia terima uang makan hari itu 37, udah kurangi 20% berapa, nanti diakumulasi sebulan, karena uang makan bulan berikutnya minimal tanggal 5 itu harus dibayarkan ke mereka dengan hasil rekap kehadiran akumulasi. Nanti kalau itu diakumulasi 1 bulan, dia bisa telatnya hitungnya sampai 7,5 jam. 7,5 jam itu hitungnya 1 hari, dia nanti kena kartu merah. Akumulasi 1 hari ini 1 bulan 1 hari, 2 bulan, jadi kan misalnya telat 1 hari terus sampai nanti ke 1 tahun kan 12 hari. 12 hari ada teguran. Nanti kalau sampai ke maksimal 45 hari itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat, tidak disiplin. Tentu pasti ada sanksi-sanksinya, masuk nggak ada. Iya betul. Kecuali sanksi ragu-ragu. Lalu saya sanksi dengan begini. Oh itu ragu-ragu, bukan hukuman. Namanya kalau di kita namanya punishment. Punishment itu sanksi. Iya. Kan ada punishment, ada reward. Kalau dia yang rajin, ya tentunya dia akan dapat reward. Uang makan, gajinya utuh kan? Iya betul. Kalau yang telat, iya akan berkurang. Harusnya saya dapat 3,5 juta dengan akumulasi itu telat yang 1 menit tadi, hitung 25% kali berapa kali, itu udah mengurangi, bisa jumlah total 1 bulan tuh bisa 450.000 koreman. Iya betul. Jadi kalau mau utuh dan di rumahnya juga nanti terimanya banyak, keluarganya seneng, anaknya seneng, kan maunya yang utuh. Betul. Nah, gitu. Berikutnya, apakah perusahaan sudah memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM? Memang sebenarnya harus pasti harus nurut ya, harus taat. Kecuali ada sesuatu hal yang tanpa sepengetahuan kita, dia ada keperluan tapi nggak ngomong. Betul. Nah itu kan berarti hitungannya udah 3 hari, misalnya 3 hari nggak masuk, kena 3 hari, nanti diakumulasi sampai 1 tahun, ya tadi tetap larinya ke sana. Apalagi ini 1 hari ya, 1 hari, itu tentu nggak dapat uang makan 1 hari itu hilang. Karena tidak masuk. 1 hari 1 bulan tuh hitungnya yang hari kerja loh, hari kerja maksimal 22 hari. Kalau pas lebaran itu banyak libur, banyak cuti bersama, cuti total bisa 1 bulan itu cuma 15 hari kalender. 15 hari kalender itu yang itu, bukannya nanti terus 22 hari, bukan. Jadi aturannya hari kerja di bulan yang bersangkutan. Gitu. Bulan Juni ada 15 hari kalender, ya 15 hari. Nggak bisa ngasih 22 hari. Kan hari kerjanya cuma ini. Kecuali teman-teman yang fungsional, yang dia piket tiap hari. Kalau saya ini kan di umum tuh maksudnya kan Senin sampai Jumat. Pulang ya tetap angger. Tapi kalau yang teman-teman piket tuh kadang-kadang di Indonesia pagi, siang, sore, malam. Nah itu beda. Dia kita kasih yang 22 hari. Kecuali benar-benar kita ambil cuti ya potong. Tapi kalau tukin nggak dipotong kalau cuti. Tapi kalau uang makan dipotong karena hari itu dia nggak masuk. Nggak masuk dikasih uang. Nah betul. Itu kan salah satu sanksi. Kalau nggak masuk ya nggak dapat uang makan. Tapi kalau tukin tunjangan kinerjanya dia tetap butuh dapat. Terus apakah perusahaan sudah menerapkan sistem lingkungan dengan menggunakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Nah ini kaitannya dengan barangkali nanti nyambung ke pertanyaan yang lain ya. Kita itu pakainya Taspet kan isinya kan ada jaminan hari tua, ada BPJS. Kita dulu kan masih pakai Askes ya, Askes dipindah ke BPJS. Tunjangan hari tua, tunjangan keselamatan, tunjangan kematian juga dapat. Nanti kalau ada yang meninggal ya ada namanya uang duka wafat, ada hak-haknya itu. Jadi udah potongan gaji pokok sebesar 10% itu untuk bayar itu mah. Berarti banyak ya Pak? Tunjangan juga? Ya tunjangan, tapi enggak ketunjang-tunjang. Tunjangan itu ada tunjangan istri, tunjangan anak maksimal 2 orang. Kalau istri itu 10%, kalau anak 2,5. Tapi kalau anaknya 2,5 berarti kan 5 total.
Nah, nanti digabung surut berapa. Nanti ada tunjangan beras. Nah, tapi kalau yang lembur nggak ada, nggak ada lemburan karena sudah dapat tunjangan kinerja. Itu udah dapat itu. Nah, honor juga nggak ada. Nah, dulu kan ada, sekarang nah udah dapat tukin. Memang waktu praktek pertama ada tukin itu teman-teman kehilangan honor itu kan. Saya nyiar gini biasanya dapat ya uang lelahnya, nggak dapat. Sekarang milih kan dia yang protes misalnya, Pak mau ada ini. Sekarang tukinmu berapa? Grade berapa? Grade 6 berapa? 2 juta. Kalau dapat honor biasanya dapat berapa? 650. Dapat milih 650 apa milih yang 2 juta? Pasti yang 2 juta. Kalau milih 2 juta, Iya. ya jangan minta yang honor. Iya. Udah nggak ada karena udah ditukin. Iya. Kalau tukin nggak mau nggak apa-apa, nanti kita usulkan honor saja. Iya. Jadi tukin nggak nerima. Oh iya. Jangan. Gitu, jadi ya kita jawabnya enak. Iya. Kalau udah ada peraturan yang seperti itu ya saya pakainya peraturan enggak. Iya. Kan banyak minta kebijakan. Saya itu kalau mau kebijakan tertentu aja. Misalnya mau pinjam mobil boleh. Tapi kalau dalam kinerja aturan begini ya begini. Iya. Saya misalnya orangnya baik, dianggapnya baik. Kita udah dekat sama PRU gini. Ya kalau lagi ngobrol dekat, kalau di sana masih jauh sama saya. Beda lagi ya Pak. Beda lagi yang dekat lagi buat teman-teman sekarang. Kalau teman-teman saya lagi jauh, di lantai bawah di sana-sana kan. Iya. Dan meskipun dekat-dekat kayak udah kayak saudara, kalau kita kan saya juga clear ke teman-teman tuh kalau main. Salah satu cara saya untuk tadi saya harus memutuskan sanksi punishment atau reward itu saya kadang-kadang Keliling. kesasaran. Iya. Kalau yang itu loh ada satu orang itu lagi gini saya baru main pura-pura pinjam korek kayak minta kopi ya saya kan ngobrol tapi ngobrolnya antara pribadi Iya. itu baru kayak menurut saya lebih mengena, lebih santai dan dia akan terbuka daripada Dia harus ramai. suratin ditunggu hadirannya di kantor menghadap saya beda Ya ntar kesannya Iya. gimana gitu ya. Gue sombong bisa nih PR Iya. tentang dari posisi tinggi Di atas ya. di atas saya paling tinggi sekarang Iya betul. posisinya ya karena saya di lantai 3 Iya juga. tinggi sekarang yang lain udah di bawah Iya. kedudukannya ini kan saya duduk di sini ya kalau jabatannya sih masih anu lah tetap pelayan masyarakat, pelayan publik ya pelayanan sama ke teman-teman ya bagian melayani tadi ya saya Pak mau ngajak ini nanti dulu saya gak ada tamu nanti kepengen empat mata atau ya kalau masih ada dukul saya bawa ke sana kalau dukul udah nggak ada kan udah nggak ada empat mata jadi nanti setelah selesai udah longgar banget Baru bisa. nggak ada pikiran ya saya di WA suruh gabung ada Zoom ini kan banyak pikiran Iya. kalau orang banyak pikiran tuh hidup mas ya kalau nggak ada pikiran tuh jalan-jalan di situ tuh nggak karuan mending banyak pikiran Gitu ya Pak. iya Mungkin selanjutnya di sini sempat ada pembatalan kontrak secara sepihak tidak Pak? pembatalan kontrak itu maksudnya ya itu kalau nanti ada punishment ya dia kan kita hukuman tuh ya hukuman tuh maksudnya hukuman ya ada hukuman ringan sedang berat kalau yang berat inilah ini pemutusan hubungan kerja dan sepihak nggak dapat pensiun Nggak dapat apa. kalau PNS ya pertama pelanggaran disiplin merusak nama baik lembaga bisa dia terus memang aturan tadi sesuai dengan peraturan kepegawaian 46 hari nggak masuk Dikeluarkan. itu nanti namanya pemberhentian tidak dengan hormat gitu. Keras tuh. Kalau masih sedang nih, tadi sebelum saya bikin sedang saya ngobrol dulu. Nah, kalau udah besok masuk lagi nggak jadi tak munculkan surat. Saya juga kalau udah ada teman-teman udah baik-baik begini saya bikin surat saya itu sebenarnya males loh. Iya betul. Tapi sebelum saya bikin surat ya jangan begitu jangan begitu aja gampang kan sama saya tak? Daripada saya surat ini tulisan saya udah buku itu bersih kalau ada catatan kan nggak enak ya saya tuh kadang-kadang kalau udah ada catatan begini saya kelingan terus mas Pikirannya.
wah tuh ya di samping nanti barangkali kita agak gimana akhirnya kan Sama gitu. pertemanan Jadi selek. pertemanan meskipun ya beda ya Beda saya kepinginnya tuh saya kalau kepingin saya sendiri, jadi kalau dari pejabat tuh tak hilangkan jabatan lagi sama teman-teman ya sama bro gitu, jadi mereka akan keluar unek-unek itu santai, nggak usah takut jadi pejabat nanti sedikit-sedikit pihak apa SP tadi itu ulangi lagi pembatalan kontrak secara sepihak. ya, kalau sama pihak ketiga outsourcing, kalau mereka ada wan prestasi ya misalnya kalau karyawannya itu akhirnya dilihat kita nggak cocok, malas anak-anak tugasnya, ya saya lapor sama manajer di sana, direkturnya, ini tolong diganti begitu, ganti aja ini wong males kan gitu ya. Dan saya ngobrol karo direkturnya, ya kan diganti orang itu, tapi yang memutuskan sepihak dia bukan saya cuma ngasih masukan ke direkturnya, ini minta diganti bisa. Saran Jadi bukan saya yang memutuskan dia loh, tapi manajemen di sana yang memutuskan dia kan minta ganti, mau di rolling mau gimana. Kalau kita nggak cocok bisa enak, tapi kalau saya sendiri jarang. Saya sekali pernah, tapi bukan PNS, dia baru kontrak mau magang mau kerja. Ya tadi kesalahan sudah membuat nama baik jelek lembaga, itu urusan dengan saya. Saya bikinkan itu memang kan nggak boleh misalnya anjingin orang masuk di RRI padahal dia belum, saya aja yang di posisinya saya nggak berani, karena kalau memang mau masuk kan lewatnya online dulu ya, mau kominfo mau kerja sini bisa mau masuk RRI boleh nggak Pak? Boleh, kan nggak ditutup pintunya, masuk aja. Boleh. Nanti pintu belakangnya sana kalau mau keluar ya, itu masuknya dari depan ya bisa. Kalau maksudnya mau kerja Pak, oh Raisa, nggak ada lowongan. Nanti kalau ada informasi buka di Kominfo, kan nanti yang ada kan dari Kemenpan RB, Kominfo, BKN itu yang masalah administrasi kepegawaian itu yang mana. Tapi kalau masalah penganggaran, masalah uang, kita sama Menteri Keuangan. Jadi penganggarannya itu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, apakah di sini sudah memberikan kesesuaian antara upah dan jam kerja yang telah ditetapkan? Kalau itu bukan memberikan, tapi memang aturannya udah ada. Kalau kan ada jabatan, ada grade, itu udah ada dari negara. Kita tinggal meraktekannya di sini. Meraktekan, ya sesuaikan. Kalau misalnya itu anak SMA ya, SMA setelah dia kuliah dia mau penyelesaian, dia ikutin dulu, disesuaikan, tapi lewat ujian penyesuaian ijazah ada. Kalau dia lulus haknya kan tadinya SMA itu kan masih golongan misalnya dia 2B, tapi 2B itu harusnya kalau reguler ya dia 2B, 2C, 2D baru 3A, tapi karena dia 2B kuliah selama 4 tahun lulus, dia S1, dia di posisinya udah 3A. Beda kalau sarjana masuk itu udah langsung pakai 3A, jadi bisa ngelompatin dia 2C sama D. Tapi karena naik golongan itu ada ujian kompetensi, layak nggak nih dinaikkan. Nah, kalau lulus sudah dengan hasil dari kantor pusat itu hasil tesnya dia ini ya, tinggal usulkan penyesuaian ijazah, gajinya udah berubah. Kalau yang telat-telat tadi kita ngasih sanksinya gini, enggak telat tanpa keterangan, bolos, males kayak gini. Saya sebelum itu kadang-kadang bukan gini, akhirnya dia naik golongan naik KGB, gaji berkala itu 2 tahun sekali kan naik gaji berkala itu bisa 150 sampai 200 ribu sampai 250. Kalau naik pangkat justru malah kecil. Ini kalau KGB 2 tahun itu ya, bisa sanksikan berapa hari ini nggak masuk, bisa saya hentikan, nggak haknya dia naik KGB ditahan itu gitu dulu sebelum memperbaiki apa namanya
perilaku tiga. Karena yang pertama itu bukan karena dia sarjana terus pinter terus gini tapi bagus orangnya sombong nggak bagi saya sejak di rapat ini saya di bagian pembinaan pegawai itu tidak butuh orang pintar. Saya butuhnya orang yang mau kerja bareng. Karena saya moto saya begini, berbagi ilmu dan pengalaman akan membuat kita maju lebih cepat. Maksudnya gini, teman dulu nggak bisa, kita udah tahu pengalaman. Saya dulu tak gini, lu bisa loh, cepet kan? Daripada dia puyeng sendiri nggak, mana? Kita kasih tahu caranya begini. Nah itu berbagi ilmu, jadi berbagi pengalaman. Nah, itu kekompakan, kebersamaan itu. Tapi ada aja. Ada yang kadang-kadang enggak sibuk-sibutan. Ada lagi banyak tadi Mbak. Jadi baru berapa? 10 udah kan? Udah tadi udah ada saling keterkaitan mengenai Nomor 10 ya yang jam sostek itu. Nah, jam sostek itu ya di SKS tadi yang potongan IWK. Namanya Iran Wajib. Bukan Iran apa ya bacanya kan? Ini memang IWK sih, cuma bukan kayak di RW itu ya. Nah, iuran wajib kampung bukan. Tapi iuran wajib pegawai itu ya tadi istri itu dapat tunjangannya, tunjangan istri, tunjangan anak 2,5%, ada tunjangan pajak yang harus kita bayar itu ditanggung. Jadi angka yang harus dipotong itu tunjangan sekian, jadi cuma plus dipotong sekian pajaknya, ada tunjangannya sebesar pajak itu. Jadi cuma plus nggak pengaruh. Ada tunjangan beras misalnya satu anak 10 kilo ya 10 kilo ya, si ibu yang pegawai istri anak itu misalnya 10 kilo dapat 40 kilo. Nah tapi sekarang diuangkan itu berapa? 1 kilo sekarang berapa? 12. Nah misalnya 12.000 sini kali 10 udah 120. Ini 120 dikalikan 4, 120 kali 4 itu nilai uangnya segitu. Nah jadi nanti ada tunjangan itu. Ada yang baper tarung tabungan masalah perumahan. Nah dipotong waktu itu saya dipotong 7.000, saya ambil baper tarung, saya ambil perumnas. Nah tadi saya ambil cuma berapa? 1.500.000. Tapi waktu itu tahun 99 saya ambil di perumahan ya sekarang cuma dipotong 7.000-an. Tapi kalau dihitung 7.000 kali berapa bulan belum nyampe segitu. Tapi saya udah ambil dulu, yang penting saya bisa punya rumah dulu. Ada sih saya juga dapat fasilitas juga, rumah dinas yang atas nama saya, tapi saya suruh nempatin teman-teman saya yang dia rumahnya jauh, kayak di Majalengka. Ya, terima kasih pada Pak Heru sudah mau menerima kami dari mahasiswa Uswagati dari akuntansi untuk melaksanakan tugas observasi dari mata kuliah Pemeriksaan manajemen. Mungkin mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bapak. Dan ada salah-salah kata yang kita sebutkan atau ada kata yang kurang berkenan. Ya sama-sama, barangkali ada kekurangan atau kelebihannya, tapi saya kebanyakan kelebihannya. Jadi sedikit penjelasan tapi lebihannya banyak. Jadi mohon maklum karena banyak yang dipikirkan, jadi kadang-kadang sok ngomongnya ngelantur. Nanti kalau saya juga sok ada kata-kata yang menyinggung sedikit, yang mudah-mudahan banyak, mohon dimaafkan. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.